untuk mengkaji tafsir Al-Quran, yaitu tafsir Jalalain karya Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai penghujung surat Al-Fath. Kita sudah di penghujung surat Al-Fath, yaitu ayat ke-29. Bunyinya, Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah Rasul Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum. Dan orang-orang yang bersamanya bersikap keras kepada orang-orang kafir, tapi berkasih sayang sesama mereka. Tarahum ruk'an sujjada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Engkau melihat mereka ruku' dan sujud mengharapkan karunia dan keridhaan dari Allah. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda-tanda mereka ada di wajah mereka berupa bekas sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurah. Itulah sifat mereka yang ada dalam Taurat. Wa mathalum fil Injil kazar'in akhraja syata'ahu fa'azarah. Sedangkan sifat mereka di Injil yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Lalu tunas tersebut menguatkan tanaman tersebut, fastaglab, sehingga menjadi kuat, fastawa ala suqih, lalu berdiri tegak di atas pokoknya, yu'jibuz zurra'a liyaghiba bihimul kuffar, berdiri tegak di atas pokoknya, membuat kagum para petani. Yang demikian itu agar Allah membuat orang-orang kafir jengkel lewat mereka. Yang demikian itu agar Allah membuat orang kafir jengkel kepada mereka lewat mereka. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah berjanji kepada orang beriman dan beramal saleh di antara mereka berupa ampunan dan pahala yang besar. Nah, inilah ayat terakhir surat Al-Fath, yaitu ayat 29. Ya, kita bahas di sini Allah menyatakan Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah, ya, utusan Allah, orang yang menyampaikan wahyu dari Allah, ya. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Dan orang-orang yang bersamanya bersikap keras kepada orang-orang kafir, tapi berkasih sayang sesama mereka. Orang-orang bersamanya, bersama siapa? Muhammad itu bersama Rasulullah SAW. Orang yang bersama Rasulullah keras kepada orang kafir. Siapa yang bersama Rasulullah? Para sahabatnya, ya. Ashabul mu'minin, orang-orang beriman dari kalangan sahabatnya. Orang-orang yang bersamanya itu para sahabat bersikap keras kepada orang-orang kafir, tapi berkasih sayang sesama mereka. Bersikap keras la yarhamunahum, yaitu tidak menyayangi mereka. Dan berkasih sayang sama mereka, yaitu sesama mereka, sama muslim, ya. Kepada orang kafir keras, kepada orang muslim berkasih sayang. Maksudnya apa? Muta'atifun mutawaddun, saling menyayangi dan saling mencintai. Kalwalidi ma'al walad, seperti orang tua kepada anak. Ya, orang tua kalau kepada anaknya sayang, betul tidak? Orang tua kepada anaknya cinta, betul tidak? Ya, ini ya. Inilah para sahabat, kepada orang kafir keras, kepada orang beriman lembut, sayang. Nah, inilah sifat baik para sahabat, sifat mulia sahabat yang harusnya ditiru oleh apa? Orang-orang yang mengaku mengikuti jejak mereka, ya. Sama orang kafir tegas, sama orang kafir lembut. Ya, jangan dibalik. Sama orang kafir lembutnya luar biasa sampai menjilat, sama orang beriman seperti singa.
Tapi di hadapan orang kafir seperti singa ompong. Ya jangan seperti itu ya. Itu sifat orang munafik kayak gitu apa ya. Sifat bukan sifat mukmin sejati. Mukmin sejati sama orang kafir tegas, sama orang beriman sayang ya. Dan bentuk sayangnya diantaranya kalau ada yang salah diluruskan ya, tidak dibiarkan. Mengingatkan kesalahan seorang itu tanda sayang, ya tidak? Justru kalau ada orang salah, misalkan seorang anak nih salah, orang tuanya diam saja, sayang nggak kira-kira? Ini orang tua yang cuek kayak gini nggak sayang. Justru kalau orang tua sayang itu nyaksikan anak yang salah, ditegur dengan cara yang baik terus dan keras istilahnya gitu. Nah begitu pula kita kepada saudara seiman, ketika salah diingatkan, jangan dibiarkan. Kalau kita membiarkan, justru kita tidak sayang ya. Nah ini sifat para sahabat, mereka keras kepada orang kafir tapi berkasih sayang sama mereka. Lalu Allah katakan tarahum ruk'an sujada, engkau melihat mereka ruku dan sujud. Ruku dan sujud artinya melihat mereka apa? Salat. Nah, kenapa disebutkan ruku dan sujud? Karena ruku dan sujud ini termasuk bagian sholat yang sangat penting, rukun sholat, ruku dan sujud. Makanya kalau ada orang sholat, udah baca Al-Fatihah, baca surat, langsung sujud, bisa batal sholatnya kalau sengaja ya. Begitu juga tidak sujud, setelah ruku berdiri lagi, baca lagi, nah ini juga tidak sah, kecuali dalam sholat apa? Gerhana, kan itu kan ruku berdiri lagi. Tapi ada sujud tidak nantinya? Ada tetap. Itu rukun ya, rukun sholat ya, harus ada sujud dan ruku. Tidak ada ruku dan sujud, tidak sah sholat. Allah katakan engkau melihat mereka ruku dan sujud mengharapkan karunia dari Allah dan keridhaan darinya. Nah ini sifat para sahabat, mereka mencari keridhaan Allah dan karunia darinya. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud, tanda-tanda mereka ada pada wajah mereka berupa bekas sujud. Tanda-tanda mereka, ciri-ciri mereka ada pada wajah mereka. Maksudnya kata Imam Al-Mahalli nurun wa bayad, yaitu cahaya dan putih. Yu'rafuna bi fil akhirah annahum sajadu fid dunya. Mereka dikenali lewat tanda tersebut di akhirat bahwasanya mereka dulu ketika di dunia mereka sujud. Nah ini Bapak ya, tanda-tanda orang para sahabat disebutkan sini, engkau akan lihat mereka ruku dan sujud mengharapkan karunia dari Allah dan keridhaan darinya, dan ciri-ciri mereka, tanda-tanda mereka ada pada wajah mereka berupa bekas sujud. Artinya nanti mereka bercahaya di akhirat karena mereka sujud, karena mereka sholat ya. Nah ini maksudnya ya, berupa bekas sujud. Artinya bekas sujud ini yaitu tadi disebutkan, yaitu cahaya yang akan tampak di akhirat ya, bukan bekas sujud sengaja dibikin hitam ya, sengaja dibuat-buat supaya saya nampak ahli ibadah dibikin hitam, nggak seperti itu. Nah tapi kalau jadi pertanyaan, kalau memang orang memang rajin banyak ibadah sehingga hitam ininya, kita celak? Nggak juga, jangan dibilang ria ini. Kita nggak tahu hati orang kalau udah bilang ria nanya. Kecuali kalau orang itu yang sengaja cari yang ini di kasar biar hitam di sini. Nah itu baru tercela. Tapi kalau memang seorang karena banyaknya ibadah, belum lagi mungkin alas sholatnya kasar tidak seperti ini, lantai biasa, atau seperti zaman dulu masih berupa kerikil, maka sangat mungkin ini membekasnya tidak. Nah itu tanpa dibuat-buat, nggak masalah kalau tanpa dibuat-buat. Tapi yang jadi masalah itu kalau dibuat-buat ya itu baru masalah. Terus bagaimana kalau misalkan seorang sudah terlanjur punya seperti itu? Biarkan atau bagaimana? Biarkan, nggak masalah. Tapi kalau khawatir timbul pembicaraan, dia ini rajin sholat, rajin apa, ya berusaha untuk dihilangkan. Gitu.
Kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau bisa dihilangkan, hilangkan. Tapi kalau memang nggak bisa, ya sudah biarkan aja. Karena bisa jadi ada orang pertama ikhlas dia, tapi karena banyak pujian, ada tanda bekas sujud, dipuji-puji, akhirnya timbul ujub. Wah, ini hati-hati. Kalau memang khawatir seperti itu, hilangkan tanda bekas sujud, Bapak ya. Yang jelas, kalau seorang tidak disengaja, tidak menyengaja muncul seperti itu, nggak masalah. Yang tercela itu kalau menyengaja membuat tanda bekas sujud supaya dibilang ahli ibadah dan semacamnya, inilah yang tercela ya. Nah itu Bapak ya, itu tentang sifat para sahabat, ciri-ciri mereka, tanda-tanda mereka ada pada wajah mereka berupa bekas sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurah, itulah sifat mereka yang ada dalam Taurat. Lihatlah, sahabat Nabi, sifat-sifat mereka sudah disebutkan dalam Taurat. Saya mau nanya, kalau sifat sahabat Nabi disebutkan dalam Taurat, sifat sahabat Nabi, berarti nabinya disebutkan tidak? Iyalah, sahabatnya disebutkan, apalagi nabinya kan? Makanya tidak ada alasan bagi orang Yahudi menolak kenabian Nabi Muhammad SAW. Mereka nggak bisa mengingkari, ada dalam Taurat. Sama sebagaimana orang Nasrani juga ada alasan untuk menolak Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul, karena disebutkan dalam Injil. Ya, kalau mereka mau jujur membaca Taurat dan Injil, di situ masih ada sisa-sisanya, ayat-ayat yang menunjukkan kenabian Nabi Muhammad SAW. Walaupun mereka berusaha untuk menutupinya, tetap masih ada, Bapak ya, sifat para sahabat, sifat Nabi, dan sifat orang beriman. Nah ini keutamaan para sahabat. Sifat mereka disebutkan dalam Taurat. Sifatnya tadi ya. Wa mathalum fil Injil, adapun sifat mereka yang ada dalam Injil, kalau tadi dalam Taurat ya. Adapun sifat mereka yang ada dalam Injil, kazar'in akhraja syata'ah, seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, firaqahu, tunasnya. Fa'azarahu, lalu menguatkannya. Tunas itu menguatkan tanaman tersebut. Qawwahu wa'anahu, menguatkannya dan menolongnya, membantunya. Fastaghlaw, sehingga menjadi tebal, makin kuat. Fastawa ala suqi, sehingga berdiri tegak di atas pokoknya. Qawiyya wastaqama, menguat dan lurus tegak ya. Yu'jibuz zurra, membuat kagum para petani. Kenapa? Lihusnihi, karena indahnya. Tadinya tanaman mengeluarkan tunas yang menguatkan tanamannya, lalu berdiri kokoh di atas pokoknya, sehingga membuat para petani udah bagus sekarang. Nah, ini Allah menyebutkan sifat ini. Di sini kata Imam Al-Mahalli, mithlu sahabah bidzalik. Matsalah sahabah, Allah menyebutkan sifat sahabat lewat itu. Artinya di sini menggambarkan tentang sifat sahabat. Maksudnya apa? Di sini kata Imam Al-Mahalli, li'annahum badau fi qillatin wa dha'fin fakathuru wa qawu ala ahsanil wujuh. Sebab para sahabat dulunya mereka sedikit lemah, lalu menjadi banyak dan kuat. Mereka menjadi banyak dan kuat di atas sebaik-baik bentuk. Artinya begini, dulu kan para sahabat ketika di Mekah jumlahnya sedikit, bisa dihitung. Sedikit tapi sedikit bertambah sehingga makin banyak dan makin kuat. Nah, sama seperti tadi, tunas ya kan? Kecil-kecil jadi besar, jadi kuat, membuat kagum para petani. Nah, begitulah perumpamaan para sahabat. Dulunya kecil-kecil jadi kuat, jadi kokoh, membuat kagum ya. Nah, itu Bapak ya, itu Allah ingin menggambarkan sifat para sahabat, tapi itu yang disebutkan dalam apa? Injil. Nah, ini juga menunjukkan orang-orang Nasara tidak bisa mengingkari kenabian Muhammad SAW, karena itu ada dalam kitab mereka, walaupun mereka berusaha semaksimal mungkin menutupinya. Ada Bapak ya.
Ya, tentu saja yang bisa mengetahui orang yang memang mendalaminya, Bapak ya. Kalau kayak kelas kita nggak tahu, harus baca dulu, menghabiskan waktu ya. Ini hanya tugas orang tertentu saja. Ya, fardu kifayah bagi orang tertentu yang punya kemampuan membongkar isi kitab mereka untuk menemukan apa? Ayat-ayat yang menunjukkan kenabian Rasul kita dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Dr. Zakir Naik, ya, menemukan ayat-ayat yang menguatkan tentang keislaman. Artinya bahwasanya Islam ini adalah agama yang benar, diambil dari kitab mereka. Ya. Nah itu Bapak ya. Jadi Allah membuat perumpamaan tentang para sahabat atau menggambarkan sifat para sahabat liyadhidha bihimul kuffar, supaya membuat orang-orang kafir jengkel kepada mereka, supaya membuat orang-orang kafir supaya Allah membuat orang kafir jengkel kepada mereka. Nah maksudnya apa Bapak membuat orang jengkel? Artinya Allah mengumpamakan para sahabat, menyerupakan para sahabat dengan apa tadi? Tunas kan, yang kecil-kecil lalu jadi besar. Nah Allah membuat perumpamaan seperti itu supaya membuat orang-orang kafir jengkel. Orang kafir ketika menyaksikan para sahabat sedikit, lalu makin banyak, senang tidak? Bapak, jadi jangan tertipu dengan orang kafir datang, oh saya senang menyaksikan toleransi di negeri ini, oh ini. Jadi mereka ini manis di mulut saja, Bapak. Jangan terlalu kemakan ya. Mereka kalau menyaksikan umat Islam makin bertambah, tentu tidak akan. Walaupun lisannya di depan kita, oh saya senang sekali menyaksikan keadaan saudara-saudara saya dari kaum muslimin, kelihatan, lisannya aja, nanti ketika udah pulang, nah itu Bapak ya. Nah begitu pula di sini, orang kafir merasa jengkel, marah menyaksikan keadaan para sahabat yang tadinya sedikit lalu menjadi banyak dan makin kuat. Nah ini keadaan orang-orang kafir. Lalu Allah menyebutkan setelah itu penutup ayat ini, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah berjanji kepada orang-orang beriman, atau Allah menjanjikan untuk orang-orang beriman dan mengerjakan amal soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Allah menjanjikan untuk orang-orang beriman dan beramal soleh di antara mereka, minhum, di antara mereka, dari mereka. Di sini Bapak, maksud mereka ini siapa? Allah berjanji untuk orang-orang beriman dan beramal soleh di antara mereka. Mereka ini siapa? Para sahabat. Konteksnya masih para sahabat, as-sahabat kata Imam Al-Mahalli. Nah, perlu kita ketahui min di sini, minhum, dari mereka, orang-orang beriman dan beramal soleh dari mereka, atau diterjemahkan di antara mereka. Min di sini untuk menunjukkan jenis. La litab'id, bukan untuk menunjukkan sebagian. Artinya kalau diterjemahkan enaknya gimana? Allah menjanjikan untuk orang-orang beriman dan beramal soleh di antara mereka. Kalau di antara mereka berarti sebagian kan? Ya tidak. Ini namanya tab'id. Yang benar kata Imam Al-Mahalli lil jins. Artinya begini terjemahannya. Allah menjanjikan untuk orang-orang beriman dan beramal soleh, yaitu mereka ini siapa? Sahabat, berupa ampunan dan pahala yang besar. Nah ini, sama seperti ini Bapak. Surat Al-Bayyinah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ya kan? Sesungguhnya orang-orang kafir. Terjemahnya apa coba? Saya pengen tahu. Sesungguhnya orang-orang kafir, kalau dalam Quran terjemah apa? Dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka di neraka jahanam. Iya tidak? Kekal selama-lamanya. Jadi di sini disebutkan orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik. Pertanyaannya Bapak, berarti ada orang musyrik yang tidak kafir? Ada orang ahli kitab yang tidak kafir?
Kalau terjemahnya seperti itu, oh, sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan. Kalau dipakai bahasa Indonesia dari kalangan, kesannya berarti ada ahli kitab yang tidak kafir. Ada orang musyrik yang tidak kafir. Makanya kadang penerjemahan ini penting gitu. Yakni. Makanya min di sini Bapak bukan tab'id, bukan artinya sebagian. Sebagian orang kafir, loh, berarti sebagian lagi tidak. Nggak seperti itu. Jadi terjemahan yang pasnya, sesungguhnya orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik di neraka jahanam. Jelas? Karena semua ahli kitab kafir di neraka jahanam. Semua orang musyrik kafir tidak? Kafir ya. Nah itu ya, sama seperti tadi. Cuma kadang repotnya dalam penerjemahan. Kalau yang udah belajar bahasa paham, tapi dalam penerjemahan ke bahasa Indonesia ini membahasakannya kadang gimana? Mungkin butuh diperhalus lah biar mudah dipahami. Nah itu ya. Jadi Allah menjanjikan kepada para sahabat yang menjanjikan kepada orang-orang beriman dan beramal soleh, yaitu para sahabat. Apa janjinya? Ampunan dan pahala yang besar ya. Ampunan dan pahala yang besar. Pahala yang besar ini apa? Surga. Wa huma liman ba'dahum aydhan. Dan itu juga sebenarnya ditujukan juga untuk orang-orang setelah para sahabat. Ya, jadi siapapun yang mengikuti jejak sahabat, maka dia bisa mendapatkan ampunan dan bisa mendapatkan surga. Nah, itu Bapak ya. Selesai. Nah, dari ayat ini, satu ayat ini kita bisa mengambil pelajaran beberapa faedah. Di antaranya pertama, penetapan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau penetapan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat tadi menunjukkan atau ayat tadi menetapkan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, karena bunyinya Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah. Nah, ini disebutkan dengan jelas ya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini, di antara sifat para sahabat yaitu tegas kepada orang kafir tapi lembut dan sayang kepada orang yang beriman. Nah, ini sifat para sahabat ya. Orang kafir tegas, kepada orang beriman sayang dan lembut. Nah, inilah yang harusnya kita tiru. Jangan ditukar sekali lagi ya. Sama orang beriman ganas, sama orang kafir nunduk-nunduk. Sampai cium-cium. Nah, itu hati-hati nih. Itu apa ya? Itu faedah kedua. Lalu faedah ketiga yang bisa kita petik dari ayat tadi juga, keutamaan ruku dan sujud. Sebab di sini Allah menyebutkan ruku dan sujud untuk menyatakan tentang apa? Sholat. Engkau kata Allah menyaksikan mereka, engkau melihat mereka ruku dan sujud. Maksudnya apa? Sholat. Nah, itu menunjukkan ruku dan sujud adalah bagian sholat yang sangat penting ya, karena disebutkan untuk menyatakan tentang apa? Sholat ya. Makanya siapa yang sholat tanpa ruku dan sujud tidak dianggap sholat. Memang ada orang sholat tanpa ruku dan sujud loh. Ada nggak? Ada, saudara. Ya lain lagi. Ada di Jawa itu katanya. Yang penting eling katanya, ingat Allah. Nggak perlu ruku sujud. Nah, maksudnya apa dalilnya? Mereka punya dalil juga loh. Wa aqimis sholata li dzikri katanya. Tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Nah, saya udah ingat Allah. Ini orang kalau asal bunyi enggak. Nah, ini Bapak, makanya pentingnya hadis seperti ini. Kalau orang cuma berpegang pada Al-Qur'an bisa seperti ini. Hadis ini fungsinya untuk apa? Menjelaskan isi Al-Qur'an yang sifatnya umum. Karena kalau kita cuma megang Al-Quran, ada tidak keterangan sholat maghrib 3 rakaat di Al-Quran? Sholat isya 4 rakaat ada? Atau ada tidak tata cara sholat dalam Al-Quran setelah baca Al-Fatihah, baca surat, lalu ruku? Ada? Tahunya dari mana kita? Hadits Nabi ya. Makanya anehlah orang-orang ingkar sunnah, para penolak hadits Nabi.
Artinya kami berpegang teguh Al-Quran. Nggak ada hadis itu. Tapi anehnya mereka sholatnya subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat. Kalau ditanya ada tidak ayatnya? Nggak ada. Lu dari mana kalian ngambil? Bingung kan? Nah itu orang kalau pakai hawa nafsu seperti itu. Dan Bapak, dan selain itu juga biasanya kalau orang sudah nolak sunnah hadis sama sekali, bisa menyeret pada kekafiran. Bisa menyeret pada kekafiran. Ya. Sebagai contoh, ada sebagian orang, nah ini juga nih, yang kemarin dibacakan ketika datang tokoh kafir itu, innal ladina amanu sedangkan walladina hadu wan nasara wasabiin. Ini katanya dalil bahwasanya orang-orang Nasara, Yahudi juga beriman. Pakai ayat ini, tidak mau lihat hadis, bahkan tidak mau lihat ayat yang lain. Padahal ayat yang lain menegaskan kekafiran Yahudi dan Nasara. Ya tidak? Betul tidak? Dalam ayat lain, laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafirlah orang yang menyatakan bahwa Allah adalah salah satu dari. Jelas Allah katakan telah kafir. Tiba-tiba ada orang yang enggak, mereka semua beriman. Setelah itu katakan semua agama sama. Nah, ini yang batil kan? Iya, nggak perlu jihad. Nah itulah. Ya kalau kayak gitu nggak perlu ada masjid, nggak perlu ada gereja, nggak perlu ada apa sinagog, kan udah semua saling masuk aja, dari sini masuk sini masuk. Ya, tentu saja itu batil Bapak ya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat tadi, keutamaan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab sifat mereka sudah disebutkan dalam Taurat dan Injil, disebutkan dalam Taurat dan Injil, dan juga dalam Al-Quran. Allah menyebutkan pujian kepada para sahabat dalam banyak ayat. Ya, maka harusnya kita mengakui keutamaan mereka ya. Kalau dalam Taurat tadi seperti apa sifat mereka? Tanda-tanda mereka ada pada wajah mereka berupa apa? Bekas sujud. Nah, itu perumpamaan atau sifat mereka dalam Taurat. Kalau sifat dalam Injil seperti apa? Seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Lalu tunasnya menguatkan tanaman tersebut, lalu menjadi tegak, berdiri di atas pokoknya. Nah, ini sifat para sahabat yang ada dalam Injil. Ya, ini menunjukkan semua tadi menunjukkan keutamaan para sahabat. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ini juga dari ayat ini, dan ini penutup, membenci para sahabat Nabi bisa mengantarkan pada kekafiran. Membenci para sahabat Nabi bisa mengantarkan pada kekafiran. Dari mana kita bisa menyimpulkan demikian? Tadi Allah katakan, setelah Allah menyebutkan perumpamaan sifat para sahabat, Allah menyebutkan itu liyaghiza bihimul kuffar, supaya orang-orang kafir jadi apa? Jengkel, marah, benci. Nah, ini menunjukkan siapa yang membenci para sahabat, dia bisa kafir. Makanya Imam Malik menggunakan ayat ini untuk menyatakan bahwa Syiah Rafidhah kafir. Imam Malik menggunakan ayat ini untuk menyatakan Syiah Rafidhah kafir. Syiah Rafidhah itu Syiah yang menolak mengkafirkan para sahabat, menolak keimaman, kekhalifahan Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Ya, jadi Syiah itu ada banyak sekte Bapak. Ada yang super ekstrim, ada yang katanya sedikit moderat. Yang super ekstrim ini Syiah Nusairiyah yang menyatakan Ali bin Abi Thalib adalah Allah. Nah, ini ada lagi Syiah di bawahnya yang menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib yang seharusnya jadi Nabi Rasul, bukan Muhammad SAW. Artinya Jibril salah ngasih wahyu, salah alamat katanya. Dan ada lagi yang ekstrim, yang ini yang Syiah masih banyak tersebar, Syiah Ibn Asyariyah, Syiah Imam 12 yang banyak tersebar di Iran, di Irak, plus ada di Indonesia juga. Ya, banyak. Yang menyatakan bahwa para nabi maksum,
terjaga dari dosa. Begitu juga imam 12. Imam 12 itu maksudnya apa? Keturunan Ali bin Abi Thalib, 12 imam. Ini Bapak ya. Dan yang 12 terakhir ini adalah Imam Mahdi yang mereka tunggu, hilang ketika masih kecil, sekarang sedang sembunyi di gua katanya. Nanti akan keluar katanya di akhir zaman. Nah ini Syiah. Mereka Syiah yang Imam 12 ini, mereka lah yang menolak kepemimpinan Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Bahkan mereka menyatakan kafirnya 3 sahabat ini, bahkan hampir seluruh sahabat kecuali 6 orang saja. 6 orang ya, Abu Dzar, Salman Al-Farisi, Miqdad bin Al-Aswad, lalu siapa lagi? Dan 3 orang lagi saya lupa. Pokoknya ada 6 orang, selebihnya kafir. Abu Bakar kafir, Umar kafir, Utsman kafir, siapa lagi? Sa'ad bin Abi Waqqas kafir, Zubair bin Awam kafir, hampir semua sahabat, termasuk istri Nabi, termasuk Aisyah. Mereka nyatakan kafir. Mereka katakan bahkan zina Aisyah itu. Jadi kita kan sudah baca dalam surat An-Nur, belum baca kita ya. Kita udah pernah sempat nyinggung, Allah kan membebaskan Aisyah dari tuduhan apa? Selingkuh dengan Safwan bin Mu'attal. Allah sampai menurunkan beberapa ayat khusus untuk menyucikan Aisyah dari tuduhan itu. Makanya kata para ulama, siapa yang masih meragukan kesucian Aisyah kafir. Tapi anehnya orang Syiah ditanya, bagaimana pendapat kalian tentang ini? Katanya Aisyah serok. Iya betul. Betul katanya Aisyah serok. Jadi mereka sudah seakan-akan menolak ayat tadi yang membebaskan Aisyah dari tuduhan zina serong dengan Safwan bin Mu'attal. Ya masih banyak lagi Bapak ya keanehan atau ke penyimpangan Syiah Imam 12. Dan inilah Syiah yang Imam 12 ini, Ithna Asyari, inilah yang paling banyak tersebar di muka bumi sekarang ini, di Iran, di Irak, di Indonesia, di beberapa tempat, di Pakistan juga banyak Bapak ya. Dan ini yang perlu kita waspadai. Kalau di Indonesia sekarang udah berani terang-terangan, mereka menyatakan saya Syiah, sudah tidak takut-takut lagi. Sebagian, walaupun tidak di semua daerah Bapak ya, sebagian daerah masih sensitif mereka. Kalau ngaku Syiah, dikeroyok. Nah itu, ini yang ekstrim. Nah yang bisa dibilang moderat namanya Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah tidak mengkafirkan para sahabat Nabi. Mereka menghormati para sahabat Nabi. Mereka juga mengakui kepemimpinan Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Tapi dalam masalah mana yang lebih baik, afdalnya kata Syiah Zaidiyah yang paling afdal Ali, baru Abu Bakar dan Umar. Tapi kalau ditanya mana yang apakah sah kepemimpinan Abu Bakar dan Umar, ya sah. Tapi kalau ditanya mana yang lebih baik, kata mereka lebih baik Ali daripada Abu Bakar dan Umar. Ya, ini Syiah Zaidiyah, dan ini bisa bilang sudah punah zaman sekarang, Pak. Gak ada lagi. Buktinya di Yaman ini Syiahnya Zaidiyah, bukan Syiah yang di Iran. Mereka Zaidiyah, tapi sekarang sudah terpengaruh oleh Syiah yang di Iran itu, yang Imam 12. Jadi mereka kalau memang Syiah Zaidiyah, mereka harusnya memuliakan Abu Bakar dan Umar kan? Keduanya sahabat Nabi, keduanya besan Nabi, mertuanya Nabi, keduanya penghuni surga, gitu kan? Tapi kenyataannya orang Houthi yang di Yaman itu, yang Syiah itu, ketika diwawancarai di TV, "Ma ra'yuka fi Abi Bakar?" Kafir katanya. Apa pendapatmu tentang Abu Bakar? Ini lagi siaran televisi. Kafir katanya. Itu menunjukkan mereka bukan lagi Syiah Zaidiyah, tapi jadi Syiah yang Ithna Asyariyah, yang Imam 12 imam itu Bapak ya. Nah itulah tentang Syiah. Nah, dan sebagian ulama sekali lagi menyatakan Syiah Rafidhah kafir. Ya walaupun sebenarnya menyatakan nggak kafir tapi super sesat. Terserah mau kafir atau super sesat, hendaknya kita jauhi. Mungkin cukup Bapak ya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita masuk surat yang baru, yaitu surat Al-Hujurat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.